Halo, selamat pagi para pejuang perguruan tinggi negeri tahun 2023. Kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai hmm, mekanisme untuk masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023 yang terbaru ya. Oke, nah kemarin kita sudah bahas dari PDS, SNBP, dan sebagainya. Sekarang kita mau kupas tuntas nih tentang SNBT. Dari mulai materi, schedule, biaya, tempat tes, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita mau discuss dulu nih untuk materi. Yang paling penting adalah materi ya. Jadi gimana adik-adik mau belajar kalau misalnya materinya itu belum tahu. Jadi untuk di tahun 2023 ini menurut saya lebih unik dan lebih fair menurut saya daripada yang zaman saya ketika SBMPTN. Jadi saya dulu keterimanya sebenarnya SNMPTN atau jalur undangan ya zaman dulu. Kalau sekarang itu SNBP atau berdasarkan prestasi. Tapi di tahun berikutnya saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri yang lain melalui SBMPTN. Dulu tahun 2016 jadinya saya daftar SBMPTN-nya itu masih pakai kertas, jadi belum UTBK. Kalau sekarang kan sudah berbasis komputer ya, sudah UTBK. Oke, back to the topic. Untuk materi tes itu sendiri, yang pertama itu ada TPS, tes potensi skolastik. Yang kedua itu ada penalaran matematika. Terus ada literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi materinya itu digolongkan jadi 3. Nah, untuk jumlah-jumlah TPS-nya itu ada apa aja, terus jumlah soalnya ada apa aja, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk metodenya UTBK, jadi berbasis komputer ya, sudah tidak lagi dengan tulis tangan. Untuk kesempatan tesnya itu hanya 1 kali. Jadi buat adik-adik itu hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali saja. Nah, untuk pelaksanaan dari UTBK ini sendiri, tes dilaksanakan dalam 2 gelombang. Jadi selama 14 hari dan 28 sesi setiap harinya. Ini cukup melelahkan sekali ya ini tes ini, karena saya dulu juga merasakan. Kemudian untuk hasil tesnya seperti biasa ya, diumumkan secara individu di akunnya masing-masing. Oke, nih persyaratan untuk UTBK ya, jadi harus difahami nih untuk persyaratan UTBK-nya. Yang pertama, adik-adik sudah membuat akun SNPMB belum? Kalau belum, jangan lupa nanti dibuat. Kemudian persyaratan yang kedua jelas siswa SMA, MA, SMK ya kelas 12 di tahun 2023 atau peserta didik paket C. Jadi buat adik-adik yang ijazahnya paket C tetap bisa berjuang kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK, melalui jalur SNBT berdasarkan tes. Umur maksimumnya yaitu 25 tahun per 1 Juli 2023. Jadi kalau S1 ini untuk yang perguruan tinggi negeri ini ada batas usia ya. Kecuali kalau misalnya UT. Kalau UT itu memang negeri sebenarnya. Universitas terbuka itu negeri, tapi tidak ada batas usianya. Maksudnya batas usianya tua juga boleh, karena saya akan ngambil dual degree di UT sastra Inggris, dan teman-teman angkatan itu ada yang umur 35 untuk S1 ya, ada yang umur 35, ada yang umur 40. Nah, saat itu saya ambil itu untuk yang sastra Inggris di UT-nya, double degree-nya itu saya umur 22 masuk 23. Oke, kita lanjut.
persyaratan peserta, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN Merdeka Bertanggung Jawab. Oke. Next, untuk hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023 only. Kalau untuk yang S2 itu kan bisa differ. Misalnya, keterima di tahun 2023 tapi mau kuliahnya di 2024 itu boleh. Tapi kalau SNBT ini tidak boleh ya. Ini yang untuk S1 ini tidak boleh. Gitu. Jadi beda ya. Kemudian membayar biaya UTBK. Jadi ini biayanya juga sudah ditentukan. Untuk biaya UTBK 2023 ini kurang lebih nggak beda jauh sama yang di tahun dulu, zaman dahulu ya. Adik-adik perlu menyiapkan dana sebesar Rp200.000. Nah, kalau untuk materinya itu ada 3. Tadi udah kita bahas, dari TPS, penalaran matematika, sama literasi dalam bahasa. Jadi literasi dalam bahasa dibagi 2, ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Untuk waktunya 195 menit. Jadi singkat sekali ya. Oke, nah ini untuk materi UTBK di tahun 2023 ini memang cukup berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya di tahun 2022, 2021, 2020 dan ke belakang. Tapi saya pahamnya dari tahun 2016 ke sini ya. Untuk TPS ini masih dibagi lagi. Nanti saya share linknya. Untuk TPS ini itu kan ada beberapa materi lagi dan jumlah soalnya itu beda lagi. Jadi untuk TPS ini kenapa tesnya TPS itu karena untuk mengukur kemampuan kognitif adik-adik semua gitu. Jadi akan saya share nanti deh. Jadi biar bisa dilihat ya untuk jumlah soal dan juga topik-topik bahasan untuk TPS ini. Yang kedua, kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi dalam bahasa itu kan ada bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Ini tujuannya jelas ya, untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi jenis teks. Jadi untuk yang di ujian UTBK sekarang itu lebih banyaknya itu reading. Gitu. Jadi lebih banyak melatih diri adik-adik semua dalam menjawab soal tipenya reading, mau yang short reading ataupun yang long reading gitu. Jadi sering dilatih ya, dari tipe reading yang mudah, medium, sampai yang sulit. Oke, nah yang ketiga itu penalaran matematika. Mungkin yang agak berat itu di penalaran matematikanya ya. Tapi kalau misalnya sudah sering mengerjakan soal-soal matematika dan dari kelas 1-nya memang sudah terbiasa dengan materi-materi matematika, sudah menguasai, it's not quite hard. Saya yakin pasti bisa dilaksanakan. Nanti saya share juga ada linknya untuk penalaran matematika itu, ada apa aja topiknya dan jumlah soalnya. Sebenarnya ini sudah ada di webnya semua ya, tinggal adik-adik itu rajin untuk membuka web dari Kemendikbud, itu sudah ada semua, sering-sering dibaca. Oke, ini untuk tahapannya. Tahapannya silahkan di screenshot ya. Karena ini ya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi saya jelaskan di bagian SNBP gitu. Oke. Lokasi. Untuk lokasi di tahun 2023 ini dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi negeri. Oh maaf, kurang negerinya, karena nggak semua perguruan tinggi. Dilihat saja di link ini untuk lokasi kota dan tanggal tesnya. Jadi adik-adik hati-hati ya untuk melihat lokasinya nanti kira-kira akan tes di mana. Oke, silakan di screenshot untuk pelaksanaan UTBK-nya ya, untuk schedule-nya di gelombang 1 maupun di gelombang 2 nih. Bisa dilihat
Jadi nanti kan bisa diperkirakan. Nih waktu pelaksanaannya untuk schedule-nya bisa di screenshot juga. Oke. Sudah di screenshot? Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang ketentuan SNBT di tahun 2023, kita lihat persyaratan pesertanya. Jelas ya, untuk persyaratan pertama siswa itu ya SMA, MA, SMK sederajat lulusan 2021 dan 2022 harus sudah memiliki ijazah. Nih, yang lulusnya di tahun-tahun kemarin itu harus sudah ada ijazah ya, ijazahnya harus sudah rilis. Nah, kalau misalnya yang lulusan 2023 yang tahun ini, jangan lupa untuk membawa surat keterangan yang sesuai. Jadi kalau SNBP itu kan harus yang lulusan tahun 2023, tapi kalau yang SNBT adik-adik lulusan tahun 2021 dan 2022 selagi usianya masih di bawah 25 tahun ketika tanggal 1 Juli 2023 itu boleh untuk mengikuti SNBT. Kemudian memiliki nilai UTBK 2023. Oke. Selanjutnya memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Jadi diusahakan ya dijaga kesehatannya. Nah, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni, tadi sudah saya jelaskan wajib mengunggah portofolio. Jadi sama ya seperti yang SNBP itu kan wajib mengunggah portofolio ketika adik-adik memilih program seni dan olahraga. Yang di SNBT juga wajib mengunggah portofolio. Jadi unggahan portofolio itu bagi yang jurusan seni dan olahraga mau ikut jalur SNBP maupun SNBT wajib diunggah portofolionya. Untuk list portofolionya tinggal dilihat di sebelumnya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lihat untuk pemilihan program studi karena ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk pemilihan program studi ini, adik-adik boleh memilih 2. Kalau dulu itu boleh 3, sekarang hanya 2. Pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Oke. Jadi sekarang maksimal 2 ya. Ini untuk registrasi akunnya. Silakan schedule-nya juga di screenshot ya. Dilihat, ditempel. Jadi biar tidak terlewat. Karena ini krusial sekali schedule-nya. Dan jangan diremehkan, selalu menunda untuk pendaftaran ditunda-tunda, kemudian belajarnya juga ditunda-tunda. Jadi segera dikerjakan. Oke. Nih, buat adik-adik yang mau melalui beasiswa KIP kuliah, jangan lupa untuk daftar dulu KIP-nya. Jadi untuk KIP ini, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar kuliah yang KIP kuliah ya. Untuk KIP kuliah ini nanti saya taruh linknya. Nanti tinggal dibuka sama adik-adik semua websitenya, dipelajari ya. Kalau misalnya yang membutuhkan KIP kuliah, tapi sekiranya adik-adik mampu tidak perlu untuk mendaftar KIP kuliah ya, karena di sini KIP kuliah itu harus dari keluarga kurang mampu secara ekonomi ya bisa mengajukan KIP kuliah. Kalau memang merasa mampu, jangan mengambil hak orang yang memang tidak mampu gitu ya. Oke, nanti linknya saya taruh juga di link saya ketik. Oke, cukup untuk seputar SNPMB. Untuk SNBP maupun SNBT. Nah, untuk yang jalur mandiri ini, karena jalur mandiri itu kan
diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara. Jadi semua perguruan tinggi itu memiliki rules yang berbeda. Jadi kalau adik-adik yang mau melalui jalur mandiri, silahkan diubek-ubek dulu nih website dari perguruan tinggi negeri yang adik-adik mau apply, yang mau daftar gitu, yang mau tes. Karena masing-masing perguruan tinggi itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Oke, sekian cukup untuk hari ini dan terima kasih.